Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Al-Mahdi, NIM akhir 010, kelas 2A. Pada kesempatan video kali ini, untuk memenuhi tugas dari perpindahan color tentang penjelasan LMTD dan contoh-contohnya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode LMTD dan contoh-contohnya yang merupakan menjadi subbab dari materi perpindahan color pada bab heat exchanger. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, jadi apa itu heat exchanger? Jadi heat exchanger itu perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi perpindahan panas antara dua fluida yang memiliki perbedaan antara temperatur tanpa harus bercampur secara langsung itu. Terus kemudian ada jenis-jenis heat exchanger. Jadi heat exchanger itu dapat diklasifikasikan berdasarkan aliran dan tipe konstruksi gitu. Terus contoh lain sederhana itu misal ya ada fluida dingin dan panas mengalir yang ada di dalam pada pipa konsentrik itu. Jenis-jenis alat heat exchanger sendiri itu ada parallel flow. Parallel flow itu parallel flow itu seperti pada buku ini. Buku ini. Jadi parallel flow itu iya. Nah, jadi parallel flow itu merupakan kedua fluida itu masuk dari sisi yang sama dan mengalir ke arah yang sama gitu. Jadi seperti ini diasumsikan ya. Jadi ini panah ini merupakan T1, kemudian ini T2 aliran dari fluida, terus kemudian untuk panah ini itu TA dingin, sedangkan yang panah atasnya itu adalah TB gitu. Dan panah di dalam sebuah pipa tersebut itu arah aliran dari fluida, dan di dalam sini itu terdapat Q atau panas. Nah, di sini tuh T1-nya itu lebih panas dibandingkan T2, sedangkan untuk TB-nya itu lebih dingin daripada TA gitu. Jadi untuk flow sendiri itu jadi ini ada cross flow yang paralel ya. Jadi dia tuh tegak lurus terhadap T terus sama dengan F kali X dan Y. Dan ini merupakan arahnya dari X dan Y. Nah, terus kemudian ini ada counterflow yang tadi udah saya jelaskan. Terus kemudian ada heat exchanger tube. Nah, untuk heat exchanger tube sendiri itu ini ada shell and tube-nya. Namanya tuh shell and tube yang ini saya maksud. Jadi di sini ada tube outlet-nya, terus ada tube inlet, terus shell inlet, terus ada shell outlet. Di sini terjadi ya pertukaran panas, terus ada bevel. Ya, ini alirannya itu turbulen di dalam ini. Terus jadi sebelum kita masuk kepada LMTD, apa sih LMTD itu? Jadi LMTD itu metode digunakan untuk menentukan hubungan antara laju perpindahan panas dengan temperatur fluida masuk dan fluida keluar. Itu. Nah, di sini ada persamaan 11/1 dan 11/2 yang menjadi inti dari pembahasannya. Itu. Jadi persamaan dari 11/1 yang A itu di sini ada 1/U dan A
Jadi arti persamaan ini itu menunjukkan bahwa perpindahan panas total pada heat exchanger itu dipengaruhi oleh beberapa tahanan panas thermal resistance yang tersusun seri. Sama seperti arus listrik yang melewati beberapa hambatan panas, juga mengalami hambatan saat berpindah dari fluida panas ke fluida dingin, gitu. Terus komponen-komponennya yaitu ada UA ini merupakan konveksi si fluida dingin. Terus yang A ini merupakan luas dari permukaan sisi dingin. Jadi semakin besar H atau A, maka tahanannya itu semakin kecil gitu. Terus ada RW. RW ini tahanan konduksi dingin, heat exchanger. Nah, panas yang melewati material di dinding pipa atau pelat itu dipengaruhi oleh ketebalan dinding serta konduktivitas thermal material gitu. Terus ada 1/HA dan H itu merupakan tahanan konveksi fluida panas. H dan H kecil ini merupakan koefisien konveksi panas gitu. Sedangkan AH itu merupakan luas permukaan dari sisi panas. Tuh. Jadi panas itu berpindah melalui 3 tahap, yaitu dari fluida panas ke dinding. Itu bisa disebutkan konveksi. Terus menembus dinding itu merupakan sifat dari konduksi. Sedangkan dari dinding ke fluida dingin itu disebut dengan konveksi gitu. Karena ketiganya itu tahanan seri, bisa diasumsikan yaitu R total sama dengan R konversi H ditambah RW ditambah R konveksi C. Jadi semakin besar tahanan total, itu semakin kecil perpindahan panas. Itu. Terus yang 1B itu pengembangan dari 11 titik A ini ya, pengembangan, jadi lebih kompleks. Jadi fungsi persamaan ini itu digunakan untuk exchanger yang memiliki fouling, kerak atau kotoran, dan sirip atau fin gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan, jadi RF ini adalah untuk kerak fouling ya, endapan kotor pada permukaan heat exchanger. Contohnya itu kerak, lumpur, atau oli. Kerak ini menghambat perpindahan panas, akibatnya efisiensi menjadi turun dan perpindahan panas mengecil. Gitu. Terus ada fin efisiensi yang N ini. Nah, seperti N ini digunakan untuk memperbesar luas permukaan perpindahan panas. Namun fin tidak 100% efektif karena itu digunakan efisiensi fin. Jadi 0 lebih besar fin efisiensi lebih besar dari 1. Itu semakin menikmati 1, fin-nya itu akan semakin baik gitu. Untuk persamaan 11.2. Persamaan 11.2 ini digunakan untuk menghitung perpindahan panas pada permukaan bersirip gitu, finite fins. Terus Q ini untuk laju perpindahan panas, terus fin ini menunjukkan efektivitas seluruh permukaan bersirip. Nah, ini koefisien dari konveksi, A luas total permukaan gitu. Jadi maknanya ini itu untuk fin membesar luas area, tetapi efisiensinya itu tidak sempurna gitu. Maka dikalikan faktor efisiensi NOP gitu. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jadi contoh soalnya itu sebuah penukar kalor dinding datar memisahkan fluida panas dan dingin. Tentukan koefisien perbedaan kalor menyeluruh.
Nah, ini diketahui data-datanya, itu ada konveksi si dingin itu HC 500 W per M kuadrat K, terus ada koefisiensi panas HH 9800 W per M kuadrat, terus ada konsistensi konduksi dingin itu 0,0002, terus ada luas permukaan AC itu AH sama dengan A sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan kan ini ya, tentukan koefisien perpindahan kalor menyeluruh gitu. Jadi di sini kita masukkan persamaan yang tadi, persamaan yang 11.1 ini. Jadi ini kita masukin. Mengapa pakai persamaan ini? Karena penukar kalor ini itu menggunakan dinding datar tanpa sirip, sehingga total resistensi thermal itu terdiri dari 3 komponen. Jadi ada satu HAC ini merupakan resistensi konveksi sisi dingin, terus ada RW ini merupakan resistensi konduksi dingin, dan sedangkan satu HAH ini untuk resistensi konveksi sisi panas itu. Terus selanjutnya kita turunkan, yaitu di sini disederhanakan ya, karena A itu sama dengan 1 meter kuadrat, jadi 1 per U sama dengan 1 per HC ditambah RW ditambah 1 per HH, yang dimana A ini sama dengan 1 meter kuadrat, maka U dan A ini sama dengan U gitu, dan HA itu sama dengan H, sehingga persamaan ini menjadi lebih sederhana, lebih disederhanakan gitu lah. Terus untuk langkah ketiga itu memasukkan nilai ini, kita masukkan hitung bersatu sehingga mendapatkan ini, kemudian kemudian saya jumlahkan semua resistensi menjadi ini. Terus untuk perhitungan ini tuh perhitungan U, karena setiap 1 meter kuadrat itu luas permukaan penukar kalor mampu memindahkan kalor sebesar 290 W untuk setiap 1 K beda temperatur antara fluida gitu, sehingga menghasilkan jawaban 290 W meter kuadrat ini ya. Oke, kemudian di sini ada contoh untuk soal 11.2, yaitu sebuah permukaan bersirip pada sisi panas. Tentukan laju perpindahan kalor Q dari permukaan tersebut. Jadi perbedaan soal atau persamaan dari 11.1 dan 11.2 ini, kalau 11.1 itu tanpa bersirip, sedangkan yang 11.2 itu bersirip itu. Yang artinya itu final surface. Nah, ini diketahui efisiensi permukaan keseluruhan itu ada 0,85, terus koefisiensinya itu ada 200 W per M kuadrat, terus ada luas permukaannya itu 0,5, terus temperatur dasar permukaannya itu ada TB 120 derajat Celcius, terus ada temperatur fluidanya itu T tidak terhingga itu udah 30 derajat Celcius gitu. Kemudian kita jadi di sini saya menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena permukaan penukar kalor itu dilengkapi sirip fans, sehingga saya memakai persamaan ini. Itu penukar kalor. Jadi maka tidak semua permukaan itu berada pada temperatur TB yang saya jelaskan tadi, TB ya. Jadi sirip itu memiliki distribusi temperatur yang menurun dari dasar ke ujung. Maka digunakan faktor yang seperti N0 ini, sehingga menjadikan efisiensi permukaan keseluruhan gitu. Terus perbedaan temperatur ini 90 ini merupakan perbedaan temperatur ya. Jadi ada driving force
merupakan perpindahan kalor dari permukaan ke fluida gitu. Terus di sini saya memasukkan nilainya ada 0,85 ini dikalikan 200, ini saya kalikan koefisiennya sehingga mendapatkan hasil ini. Hasil akhirnya itu adalah 7,650 W. Sedangkan 7 dan hasil akhirnya mendapatkan 7,65. Yang artinya permukaan bersirip itu mampu memindahkan kalor sebesar 7,65 kilowatt ke fluida di sekitarnya. Itu tadi merupakan contoh-contoh dari persamaan spesies 1 spesies 2 dan pembahasan persamaannya. Next ada kesimpulan. Jadi metode LMTD ini digunakan untuk menghitung perpindahan panas pada heat exchanger gitu. Jadi ada turunan-turunannya LMTD, terus ada nilai LMTD itu memperhitungkan perubahan temperatur sebanyak alat. Kemudian ada metode ini itu tuh penting dalam desain dan analisis untuk menghitung heat exchanger-nya. Gitu ada berapa. Dan sudah di penghujung dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya Mirza Al-Mahdi, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.